Ya, bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk kita di video yang kedua, maaf, ketiga ya. Lanjutan dari yang perhitungan resistor. Kemarin tuh ada dua resistor yang ini ya, tetap itu yang masih ada warnanya. Kemarin sudah kita bahas, ada warnanya itu mungkin dari warna hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, dan warna toleransi emas, perak, dan polos. Oke, kita masih di resistor yang tetap, tapi ini tipenya SMD atau Surface Mount Device. Jadi komponennya itu langsung disolderkan di PCB-nya. Ya, semua disolderkan ya komponennya gitu ya. Tapi ini apa namanya ya? Tanpa dibor dulu gitu ya, tanpa ada lubang, pembuatan lubangnya dulu PCB-nya itu, tapi langsung di permukaan PCB itu. Ini contohnya, gambarnya saya tampilkan di modul. Biar lebih jelas saya lihatkan nanti di ini di layar. Resistor SMD ya. Oke, ini contohnya komponennya itu. Ini dia, biar lebih mudah untuk dipahami. Sebentar, kita lihat gambarnya. Ini kok langsung ke Tokopedia. Langsung membeli aja gitu ya. Oke, sip. Ini saya lihat di gambar ini ya. Nah, ini dia gambarnya. Mungkin kurang ini ya, jelas, saya carikan yang lebih ini. Alah, kok ke sini perginya. Oke, sip. Mana ya? Oke. Yang ini aja lah. Jadi resistor SMD itu contohnya seperti ini. Dia ada nanti yang 3 digit angka, ada yang 3 digit tapi ada huruf tengahnya, ada juga nanti yang 0 seperti ini ya. Ada yang 000 seperti ini ya, 0 ohm ya. Berarti kalau 0 ohm ini berarti tidak ada hambatan, berarti ya, berarti ya sama aja kayak kawat langsung gitu ya. Jadi kalau kita uji pakai multimeter itu biasanya langsung eh, apa ya, bunyi ya biasanya kalau ada di apa namanya, multimeter yang digital. Lanjut, kalau di multimeter yang analog itu biasanya langsung ya, penuh itu. Oke, mungkin ada yang bertanya apa itu Pak, multimeter. Nanti kita bahas juga itu multimeter di video selanjutnya. Mungkin apa namanya, eh, banyak nanti tipe-tipe dari atau merek dari multimeter ini. Yang intinya ada yang analog dan ada juga digital. uh, Nantilah kita bahas gitu ya. Lanjut, nanti balik lagi di resistor SMD ini. Ini saya persingkat ya biar lebih mudah dipahami. Nanti ini ada angka saja, tidak ada warna lagi. Contohnya itu ada yang 3 digit tadi ya, ada yang 4 digit, contohnya seperti ini. Biasanya ini ada juga toleransi kecil di sini gitu ya. Contohnya seperti ini. Ukurannya tuh kecil sekali ya, berapa mili itu, berapa, ada satuan. Nanti saya coba lihatkan nanti ukuran komponen SMD itu. Ini contohnya ya, coba saya lihatkan di layar. Semana ya, ini dia. Kalau aku kesini perginya mana ya, ini contohnya gitu ya. Jadi komponen SMD itu yang ada yang paling besar. Nah, ini aja yang paling besar biasanya ukurannya berapa mili, kecil gitu ya. Sampai nanti ada bentuknya yang seperti ini. Yang gandengan langsung ada yang gandeng 4, ada yang gandeng 5, ada gandeng berapa nanti. Nah, ini kecil ya. Mungkin saya lihatkan dalam bentuk ukuran ininya lah. Fisik aslinya mana? Ini dia contohnya. Ini ya, komponennya itu kecil seperti ini
Nah, ini aja kecil nih IC-nya gitu ya. Apalagi yang ini gitu lebih kecil lagi, hampir sebesar lubang ini gitu ya ukurannya. Ini dia 102 nih contohnya ya. Berarti ini 1000, berarti 1 kilo ya, ohm. Ya betul. Lanjut nanti ini ukurannya, ukuran fisiknya ya. Berarti semakin ini dia. Saya lihat kan tab baru, ini dia. Jadi ada ukuran di sini paketnya itu, package apa bahasa ininya, ukurannya ya. Nah, jadi ukurannya ini nih 0, sekian mili gitu ya. Paling kecil sampai nanti yang paling besar tuh resistor itu ukurannya sampai yang 6 mili. 6 mili aja udah kecil tuh, 1 watt gitu ya. Bandingkan kita kemarin yang ukurannya kecil itu 1/4 watt gitu ya. Ini 1 wattnya udah kecil sekali gitu. Sampai nanti yang 20 watt ini kecil sekali gitu ya. Biasanya adalah ada dalam handphone gitu ya, dalam gadget-gadget yang lain lah gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya. Oke, lanjut nanti balik lagi penghitungan ini mudah kok untuk dipahami. Contohnya kayak 223 contoh ini. 223 gitu ya. 3 ini digit ketiga. Berarti ini perkalian 10-nya. Nah, kayak kemarin itu di resistor yang pita berwarna, itu digit apa namanya, gelang yang kedua terakhir itu perkalian 10. Kalau di sini nggak, langsung di digit terakhir itu perkalian 10-nya. Berarti ini 10 pangkat 3. Sudah tambahkan nolnya di 3 menjadi 22.000 ohm. Ya, disingkat kemarin dengan rumus yang kemarin, 2000-an ini dijadikan K ya. Coret nolnya 3 jadikan K, atau 3 ini sama dengan K aja langsung gitu ya. Sama aja gitu ya. Jadinya 22K ohm ya. Lanjut yang di bawah ini 4R7 ya. Biasanya kalau R ini langsung ya, redik gitu, atau bilangan berkoma. Di sini ini resistornya detail sekali ya, ohmnya gitu ya, hambatannya gitu, 4,7 ohm seperti ini. Atau nanti contohnya yang seperti ini ya, 0,22 gitu ya, contoh ya. Atau yang 4 digit seperti ini. Kalau yang 4 digit apa namanya, detail lagi gitu ya, 8802 maaf 8202 gitu. Berarti 820 dikalikan ini digit terakhir ya, berarti di perkalian 10 ya, sama dengan perkalian 10 nya ada di pita ini ya, resistor pita yang kedua. Tapi di sini digit terakhir, nggak ada resistensinya kan, maaf bukan resistensi tapi nggak ada apa namanya, itulah ya. Sip. Lanjut nanti ini 82 nolnya 3 kali ini ya, 80 820 nolnya 2 kali tambah ohm sini. Berarti disingkat coret nolnya 3 jadikan kilo gitu ya, 82 kilo ohm ya. Toleransi tadi ya. Jadi toleransi itu tergantung dari ukuran dari sebuah resistor ini. Ini contohnya ya. Biasanya toleransinya berapa saya kurang tahu juga pastinya gitu ya, dari ukuran dari sebuah resistor SMD itu gitu. Biasanya ada toleransinya kecil gitu biasanya ya. Oke, Pak, bagaimana kalau yang 00 seperti ini gitu, 0000 ini sebenarnya kalau bisa saya deskripsikan nih sama kayak jumper ya. Biasanya ada bisa jalur kecil di bawah ini gitu ya. Nah, biasanya kalau SMD itu dia nggak mungkin lagi bikin jumper ya. Nantilah kita bahas itu di jumper di desain ya. Itu ada di video saya di ini di YouTube. Bagaimana nanti menghemat nanti pembuatan jumper itu digantikan dengan resistor yang 0 ohm ini. Ya, 0 ohm berarti sama aja kayak kawat lewat gitu aja gitu ya. Ya, jadi digantikan dengan resistor tapi yang ukurannya 0 gitu, nggak ada ukuran yang lain gitu ya. Di atas ini 0 gitu, bukan minus ya, 0 gitu ya. Sip, sama keduanya nih ya. Jadi kalau diuji itu pakai multi itu biasanya langsung penuh. Oke, sip. Lanjut kita masuk ke materi yang kedua. Itu resistensi itu berpengaruh dari apa namanya, gerakan kah, atau yang variabel ya, dari gerakan atau dari cahaya atau dari suhu ya. Ini saya close dulu. Jadi di materi saya itu ada namanya variabel resistor. Ini contohnya. Di sini dibagi dua juga ya. Ada nanti namanya yang variabel resistor itu
eh, di sentuhan langsung tuh bisa langsung diputar pakai jari. Ya keduanya pakai jari juga, tapi yang satu lagi ini pakai obeng gitu ya, pakai obeng kecil, obeng minus atau obeng plus kecil, atau bisa disebut namanya trim pot gitu ya. Mana ya materi ini dia variable resistor, ini contohnya. Penghitungan di sini nggak pakai pewarna lagi, tapi sudah pakai angka tadi, sama dengan resistor SMD yang tadi gitu ya. Jadi contohnya nih 102, berarti 100 ya, 2 ini berarti tambahnya nolnya 2 kali, berarti jadinya 1000. 1000 berarti 1K, berarti 1000, maaf, 1K, 1 kilo ohm. Atau ini contohnya ya, yang besar ini saya ambilkan ini ya, ini contohnya ada yang maaf, ini saya zoom mana ya, ini dia 203, ini 203 juga ya, berarti 203, 3 ini berarti nolnya 3 kali, berarti tambah 000 gitu, berarti 20.000, berarti 20K gitu aja ya. Ini juga gitu ya, ada digit-digit yang seperti ini kecil ya, biasanya mutarnya susah pakai jari itu ya, pakai kuku pun susah, biasanya pakai obeng. Warnanya pun warna cerah, biasanya putih atau kuning seperti ini kalau ini hitam kebalik berarti dia dari belakang ya. Kakinya pasti 3, nggak mungkin kakinya 4, maaf, kakinya 2 gitu ya, seperti ini. Oh ini salah nih, bukan kakinya 2 sebenarnya, tapi kalau kita zoom kan ini sebenarnya kakinya 3 ya. Nah ini kakinya sebenarnya kakinya 3 gitu, tapi dilihat dari samping gitu ya, yang ini ya, yang ini sebenarnya. Ini lebih detail lagi, apa namanya, resistornya itu, variabelnya itu bisa maaf ini geser-geser terus, bisa divariabelkan menggunakan obeng gitu kecil. Nah, fungsinya apa gitu ya, biasanya fungsi itu digunakan nanti buat mengatur dari sebuah apa namanya, tegangan kah atau arus nanti di situ. Contohnya tuh yang kayak ini ya, kalau di variabel itu saya contohkan di inilah, ini resistor SMD, saya bikin sini potensio ya, potensiometer. Ini dia komponennya. Ini dia, sip, ini dia potensio. Jadi konsepnya itu ini wipernya itu menggerak di atas elemen resistif ini, kaki 1, 2, dan 3. Jadi ini berputar ya dari yang ujung ke ujung ini gitu ya, bukan 360 derajat ya. Itu potensionya berarti yang digital, berarti ini yang masih yang apa ya, yang jadul ya. Jadi lombangnya seperti ini atau simbolnya seperti ini, fisik ininya seperti ini, atau struktur bahan itu seperti ini bentuknya gitu kira-kira ya, gambarannya ya. Berarti bisa dihitung, bisa dari yang kecil sampai di berapa tahanannya. Contoh biasanya di potensio itu ada angka di belakangnya itu ya. Ini contohnya kalau potensio itu, ini contohnya B 100K, jadi langsung ini ya, berapa tahanannya gitu. Berarti tahanan sebuah resistor tuh fullnya berarti 100 kilo ohm, berarti ini contoh ya. Ada yang 100K, ada yang nanti 10K, ada 50, 20, banyak macamnya gitu ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Ada juga nanti yang ini yang satu aja, ini buat bisa ngontrol yang mono. Biasanya kalau antum yang hobi bikin ampli itu tahu tuh amplifier, ada yang jual mono. Nih kayak si Mas nih ya, teman saya yang jualan nih di Jogja gitu ya. Jadi dia jual potensio yang ini contohnya yang mono. Ada juga nanti yang stereo, contohnya seperti ini, 6 kakinya gitu ya. Sebenarnya 3 gini ya, gandeng langsung dua potensio digerakkan. Ini contohnya. Di sini terbuat katanya 50K. Ini contohnya ya, berarti fullnya dari kaki 1 ke kaki 3 itu berarti 50K. Sama kayak tadi, kalau ada yang 100K berarti dari kaki 1 ke kaki 3 itu penuh 100K gitu ya. Contoh mana tadi ya, yang ini ya, contohnya gambar seperti ini, berarti kaki 1 ke kaki 3 ini penuh. Yang variabelnya di kaki 2, itu yang kita putar-putar gitu ya, bisa kecil bisa besar itu contohnya. Misalnya itu buat volume ya, kalau pengontrolan di ini di amplifier itu ya, atau nanti pengontrolan apa namanya,
balance-nya kiri kanan gitu ya. Biasanya kalau buat volume itu yang yang kakinya 6 seperti ini gitu ya. Atau yang tipenya itu yang stereo biasanya ya. Oke. Ada juga nanti yang bentuknya kecil seperti ini gitu ya. Ini mungkin harganya akan lebih mahal lagi gitu ya. Kaki seperti ini. Nah, ini detail di dalamnya gitu ya. Kalau ini yang besar mungkin berapa ya ukurannya? Sampai ukuran 2 cm ya lebarnya itu gitu ya. Ya, oke. Nanti ada juga pengujian itu menggunakan multimeter seperti ini. Bagaimana cara menguji besaran sebuah resistensi dari sebuah potensio itu. Atau nanti ini dia bisa juga diputar pakai pakai obeng, atau namanya itu bukan potensio lagi, tapi namanya trim pot ya, bukan tripod gitu ya, trim pot. Ini dia. Oke, trim pot ini keren juga nih, bisa diputar pakai jari kayaknya. Ini contohnya ya, 103 ya. Berarti 10K gitu ya. 10 nolnya 3 kali gitu ya. Berarti 10K. Ini contohnya ya. Atau yang ini, biasanya kalau untuk beli komponen atau board ya, atau sebuah perangkat itu ada yang ngatur sebuah tegangan atau arus di situ, bisa kecil atau besar. Ini biasanya gunanya ini biasanya dipakai sama orang biar jarang diputar gitu ya, biar nggak sering-sering diputar, kecuali yang potensio tadi. Kalau potensio itu berarti dia sering diputar-putar, berarti dia lebih tahan gitu ya. Wattnya berarti, kalau yang kecil berarti wattnya kecil juga, sesuai dengan konsep kita kemarin. Kalau komponennya besar berarti besar juga wattnya gitu ya. Kalau ukuran fisiknya kecil berarti wattnya juga kecil gitu ya, kemampuannya juga kecil gitu ya. Lanjut, itu potentiometer dan trim pot ya. Jadi di sini kita bahas itu variabel resistor yang berpengaruh dari gerakan gitu ya. Lanjut, yang kedua itu maaf, ini petisi LDR ya. Bukan, ini langsung suhu. Mana ada LDR dan ini ya, NTC dan PTC ya. Biasanya kalau LDR itu bukan biasa ya, tapi kalau untuk bikin LDR di Google tuh keluarnya apa gitu. Nih nanti keluar ini ya, artis-artis apalah nih gini ya. LDR tuh kalau antum di elektronika itu ini ya, like ya, dependent resistor. Ini pintar kali ya Google nih ya, dia ketemu langsung gitu. Ini dia. Jadi dia tahanan di sini berpengaruh dari cahaya yang masuk gitu. Cahaya ya, bukan api. Tapi kalau api itu bisa jadi cahaya di situ gitu ya. Bisa dibolak-balik di situ sebenarnya gitu ya. Bisa jadi juga sini jadi sensor api juga bisa gitu ya. Sensor cahaya apalagi gitu. Cahaya. Jadi tahanan itu akan berubah apabila kalau cahaya yang masuk ke permukaan LDR ini, komponen LDR ini, cahaya yang besar yang masuk, berarti tahanan di dalamnya akan berubah jadi kecil gitu. Jadi mengecil ya. Dari sekian berapa kilo ohm itu ya. Saya pernah nguji itu sampai 1 mega tuh, atau nggak bisa lewat lagi arus di situ gitu ya. Pas dikasih cahaya itu arusnya bisa lewat gitu. Jadi ibarat kalau keran air itu cahaya tadi sebagai pengontrolan kerannya tadi gitu ya, logikanya seperti itu. Jadi nanti kalau bisa saya bikinkan ada kamera satu lagi buat pengujian itu pakai multimeter gitu ya. Oh, ini resistornya seperti ini, kalau LDR seperti ini, kalau NTC seperti ini gitu. Kalau di video ini mungkin saya bahas secara materinya. Kalau LDR seperti ini gitu, kalau dia NTC seperti ini. Ini dia pengertian LDR. Ini contohnya mungkin di Google sudah banyak kalau antum pelajari ini PB apa lagi main game gitu ya. Nanti gitu ya, resistor nih Wikipedia aja lah kita lihat gitu ya. Ini dia fotoresistor kita. Ini semikonduktor
beresistensi tinggi yang tidak dilindungi dari cahaya. Jadi kalau cahayanya ini mana dia menaikkan memiliki frekuensi yang cukup tinggi, foton diserap oleh semikonduktor akan menyebabkan elektron memiliki energi yang cukup untuk meloncat ke pita konduksi. Jadi dari pin 1 ini ke yang pin sebelah ini, pin yang 2, dia akan lewat kalau apabila ada cahaya yang masuk gitu, cahaya yang mengenai di permukaan ini ya. Itu dia LDR itu ya. Bukan hubungan antum yang LDR, tapi LDR-nya yang ini gitu ya, like dependent resistor gitu ya. Lanjut nanti LDR nih banyak juga fungsinya, buat bisa juga dari sentuhan gitu ya. Tapi biasanya jarang orang gunakan buat apa namanya, di board-board biasa gitu ya. Biasanya tuh jadi sensor di situ ya, jadi sensor cahaya gitu ya. Lanjut nanti yang PTC juga seperti itu. Kalau PTC itu NTC itu saya buat di sini NTC gitu ya. Atau nanti PTC nggak ketemu ya. NTC, maaf, NTC, PTC gitu. Baru ketemu biasanya. Ini dia. Sensor ini ya. Sebenarnya dia tahanan juga. Konsepnya seperti ini. Ini dia konsepnya itu, NTC sama PTC. Jadi dia berpengaruh itu dari suhu ya, atau bisa juga disebut termistor ini, termistor ya. Berpengaruh dari suhu. Jadi kalau tahanan ini dia temperaturnya, kalau NTC ya. Kalau saya bahas NTC dulu. Kalau NTC, kalau resistensinya temperaturnya tinggi atau suhunya panas, itu resistensinya mengecil. Ini dia, turun ya. Beda dengan ini ya, kalau PTC, yang kalau NTC berarti negatif, kalau yang P ini berarti positif, begitu aja. Jadi kalau yang PTC, kalau suhunya naik, temperatur naik, resistensinya juga naik. Ini dia ya. Oke, sip. Beda dengan ini ya, kalau yang NTC, kalau NTC udah temperatur naik, berarti resistensinya kecil gitu ya. Sama kayak LDR tadi, NTC ini konsep ininya ya. Kalau cahayanya terbalik gitu ya. Kalau cahayanya besar ya, kalau cahaya yang masuk besar gitu ya ke LDR itu, dia tahanan kan semakin kecil ya. Tapi kalau cahayanya redup, maka resistensinya akan penuh, besar ya. Berarti yang bersama sama konsep dengan NTC berarti ya. Kalau PTC searah, linear ya, positif. Berarti kalau suhunya naik, berarti resistensinya juga naik gitu. Biasanya kalau diuji pakai multi itu sampai berapa ohm gitu ya, berapa kilo ohm gitu contoh ya. Banyak ini kan biasanya digunakan untuk sensor suhu ya, atau standar tuh biasanya digunakan buat apa namanya, pengontrolan sebuah kipas angin kah, atau pendingin sebuah board kah, elektronika yang lain kah. Biasanya saya contohkan ini ya, di apa namanya, di mana ya, di komputer lah ya, mainboard. Biasanya itu bisa ada sensor kecil NTC ini. Biasanya kalau di apa ya, mainboard yang lama itu ada NTC atau PTC ini. Kalau suhunya panas, sebuah mainboard itu atau sebuah chip itu, dia akan mengipaskan menembakkan udara ini ya, supaya dingin ya sebuah IC tadi atau chip tadi gitu ya. Nanti kalau suhunya sudah dingin, nanti kipas tadi akan dikontrol nggak terlalu kencang lagi, dia akan idle ya, normal lagi gitu. Tapi kalau suhu chip tadi itu tinggi, maka kipas tadi akan ini ya, akan kencang gitu, buat meniup udara yang panas tadi, buat dibuang gitu ya. Ini contoh pengaplikasian kalau dari NTC dan PTC. Kalau yang LDR tadi saya contohkan itu ini ya, kayak lampu gitu ya, lampu taman gitu. Misalnya kalau dia hari gelap, lampu hidup, atau nanti sebaliknya juga bisa gitu ya. Atau kalau dia sudah gelap, lampu baru mati gitu. Terbalik gitu ya.
bisa juga gitu, tergantung nanti pengontrolannya buat apa gitu, contoh pengaplikasiannya. Kalau resistor banyak gitu ya, resistor tetap gitu ya, banyak fungsinya apa yang lain gitu ya. Oke, lanjut ini di materi yang tadi, habis di resistor tetap, variabel, LDR, dan ini ya transistor NTC dan PTC gitu ya. Ini sebenarnya dia tahanan ya, atau resistensi yang berubah di sini. Ya, yang variabel tadi ya. Ada yang menggunakan gerakan ya di putaran gitu ya. Ada yang pakai jari langsung, ada yang pakai obeng, ada juga yang pakai cahaya LDR di sini, ada juga yang pakai suhu atau gabungan atau yang lain gitu ya. Oke, sip. Mungkin sekian dulu materi resistor ini. Kita lanjut nanti di materi dioda ya. Ini dia dioda. Mungkin kita cut dulu videonya, kita lanjut ke video keempat. Oke, sip. Mungkin sekian dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.